Dalam pendekatan kesejahteraan itu, dalam waktu dekat ini sekarang pemerintah sedang menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ya, yang mencakup dua hal. Satu, pembesaran atau perpanjangan pemberian dana otsus dan dibesarkan dari 2% menjadi 2/4 2,25%. Halo sahabat Rumah Kebudayaan Nusantara, kembali lagi kita bersama di dialog acara hari ini dengan tema besar otonomi khusus Papua, capaian permasalahan dan solusinya. Ini akan menjadi tema yang kita akan bahas karena memang menjadi sebuah perbincangan yang begitu besar, tidak hanya di media mainstream tetapi juga di media-media sosial maupun juga di media digital. Sudah bersama kami Senator DPD RI dari Papua Barat, Kakak Philip. Terima kasih Kakak Philip Wawmafma. Betul Kakak ya? Kalau saya koreksi jika saya salah. Jadi kita akan berbincang-bincang soal otonomi khusus soal Papua ini, yang dimana memang dari pemerintah sendiri menginginkan dengan adanya otonomi khusus membuat pemerintah semakin dekat dengan Papua, Papua juga semakin sejahtera. Tetapi pertanyaan besarnya, apakah memang memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua sendiri dengan adanya otonomi khusus ini? Untuk protokol kesehatan, saya akan memulai dialog ini dengan memakai masker Kakak. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah, dengan tetap jaga jarak dan juga menggunakan masker. Kakak, atau kita senator lah lebih tepatnya. Pak Senator, dengan kehadiran Otsus yang diinginkan oleh pemerintah, apakah sebenarnya menjawab kebutuhan dari masyarakat Papua dan bisa mensejahterakan masyarakat Papua sendiri? Bagi saya, undang-undang ini harus disyukuri karena semua daerah di seluruh Indonesia itu menginginkan hal yang seperti dialami oleh Papua. Tetapi kemudian dengan histori Papua sendiri yang berbeda, maka kemudian kebijakan Otsus itu diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat, Aceh, DIY dan juga DKI Jakarta. Nah, tentu hari ini jika dibilang kucuran dana yang besar ke Papua dan apakah Otsus itu berhasil dan tidak berhasil, yang bisa menjawab itu adalah rakyat. Rakyat di Papua yang bisa menjawab tentang itu. Indikatornya satu. Sampai dengan saat ini, berdasarkan data daripada Badan Pusat Statistik, Provinsi Papua dan Papua Barat adalah provinsi yang ranking terakhir dari 36 provinsi sebagai provinsi yang termiskin. Itu indikator. Setelah itu Maluku, Maluku Utara, NTT 26% dan 21% kalau kita iya. Kita Papua dan Papua Barat ranking ke-36 dan ke-35 provinsi termiskin. Artinya bahwa memang berbicara soal membangun Papua tentu membutuhkan perhatian yang berbeda atau kebijakan yang berbeda dalam membangun Papua. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan pusat, kebijakan pemerintah daerah adalah harus kebijakan yang sifatnya afirmasi, atau kita sebut dalam bahasa lain adalah harus bersifat diskriminasi positif. Jadi kebijakan-kebijakan yang harus bersifat diskriminasi positif. Misalnya dalam hal rekrutmen pegawai negeri, dalam hal tenaga kerja dan perusahaan, dalam hal faktor-faktor lain, mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada afirmasi. Karena kita berbicara soal persaingan dalam segala hal, tentu
Papua memiliki perbedaan yang beda dengan saudara-saudara lain di luar Papua. Nah, sehingga kalau kita bilang dana sekian ratus triliun sudah dikucurkan, bagi kita hitung jangan totalnya. Kalau kita hitung totalnya, itu kelihatan jumlahnya besar sekali. Tapi coba kita naik, hitung per tahun. Per tahun, misalnya sekarang Papua 4 triliun. Papua 6 triliun, Papua Barat 4 triliun. 4 triliun dikelola di 11 kabupaten. Berarti setiap kabupaten itu persentasenya berapa bagian. Kemudian berapa distrik, berapa kampung. Artinya bahwa anggaran yang dikucurkan per tahun itu walaupun jumlahnya 4 triliun, tetapi kalau didistribusikan dalam suatu kegiatan, maka tidak akan mencukupi apa yang diharapkan. Karena yang pertama, 4 triliun atau dana otsus itu dijadikan sebagai sumber pendapatan asli di daerah. Artinya bahwa dia adalah satu kesatuan daripada pendapatan daerah, sehingga tidak bisa lagi disebut tentang dana otonomi khusus, tetapi merupakan dana alokasi pendapatan daerah. Nah, karena sudah menjadi anggaran pendapatan daerah, maka perencanaannya sifatnya umum, kembali kepada tata kelola dan nomenklatur keuangan nasional. Berarti tidak ada yang dikenal dengan afirmasi. Maka gubernur menggunakan kewenangannya memberikan hibah. Ada sebut yang program-program hibah di daerah, hibah kepada gereja, hibah kepada pendidikan, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian anggarannya kelihatannya besar, tapi dalam tahap implementasinya belum cukup untuk menjawab persoalan. Kenapa? Karena pemekaran kabupaten di Papua dan Papua Barat belum cukup ketika tidak ada PAD-nya. Karena tidak ada PAD-nya, maka dana otonomi khusus ini juga menjadi bagian dari penguatan APBD. Karena APBD maka bisa digunakan untuk belanja barang, belanja jasa, dan lain sebagainya yang di luar daripada afirmasi dana otonomi khusus itu. Oke, Senator. Apakah memang ini permasalahan karena kurangnya dana atau memang tidak tepat sasaran ya sebenarnya? Sebenarnya dana itu mau besar atau kecil, tapi bagaimanapun tetap kelolanya. Nah, kita punya problem itu adalah ketika undang-undang otsus ini diberikan kepada Papua, belum ada peraturan pelaksana di Kementerian Keuangan atau pemerintah pusat terkait dengan bagaimana tata kelola keuangan ini. Sehingga kewenangan itu kemudian dijadikan sebagai kewenangan gubernur atau bupati untuk kemudian menggunakan sesuai dengan apa yang dipikirkan atau apa yang dipikirkan dalam visi misi gubernur dan bupati. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Ketika gubernur itu punya visi misi tentang apa, itulah yang diperkuat. Bupati visi misinya apa, itulah yang diperkuat. Nah, bagi saya harus ada peraturan pemerintah terkait dengan tata kelola dana otonomi khusus. Nah, kita akui bahwa sejak otsus ini dibentuk tahun 2001 tidak ada perangkatnya. Ya. Kelemahannya kan tidak ada perangkat pendukungnya. Perangkat hukumnya tidak ada. Perangkat administrasinya tidak ada. Perangkat pendukung otsus ini kan tidak ada, sehingga membuat kepala daerah, membuat setiap orang itu menafsirkan bekerja berdasarkan pikirannya sendiri-sendiri. Nah, inilah yang kemudian menjadi problem ketika kita berpikir melakukan kebijakan itu berdasarkan pikiran sendiri. Ya tergantung gubernur. Kalau gubernur tuh punya prospek atau dukungan kepada siapa, ya dia akan bantu. Kalau dia lawan politik, ya belum tentu dia akan bantu. Oke, kita bisa bilang ganti gubernur, ganti kebijakan nih untuk dia. Ganti gubernur, tetap ganti kebijakan. Karena otsus ini berdasarkan keputusan gubernur. Ya, gubernur punya visi apa? Saat kampanye, gubernur mengatakan bahwa saya akan berikan dana sekian persen ke kabupaten kota. Nah, dia buatlah keputusan gubernur untuk menjawab itu dan sebagainya. Nah, oke. Ada dugaan bahwa penggunaan dana otsus ini tidak tepat sasaran atau bahkan justru diselewengkan. Dari sebagai seorang senator, pernah ada informasi seperti itu? Sebenarnya tadi ya, saya suka sekali ketika Kapolri melalui institusinya mengatakan bahwa hasil audit BPK maupun hasil penyelidikan itu
mengatakan bahwa ada dugaan penyalahgunaan dana otonomi khusus. Nah, bagi saya itu penting, itu poin yang sangat penting. Dalam arti begini, ketika institusi Polri atau BPK menemukan itu, maka harus ada penegakan hukum. Itu yang paling penting. Harus ada penegakan hukum, tidak hanya sebatas publikasi yang kemudian membuat suasana politik atau suasana di Papua itu kemudian kekhawatiran yang berlebihan. Kita berharap ketika institusi Polri menemukan bahwa ada dugaan pelanggaran penyalahgunaan anggaran otsus dan otsus, maka harus ada penindakan. Siapapun dia harus ada penindakan sehingga ada efek jerah bagi siapapun dia yang berkuasa menggunakan dana otonomi khusus itu. Nah, itu harus dilakukan. Tidak sebatas publikasi atau wacana yang kemudian menyurutkan pimpinan di daerah, tapi juga harus penyelidikan yang mendalam, keterlibatan siapa, pengaruh siapa, dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus sadar bahwa otonomi khusus diberikan begitu saja tanpa ada perangkat pendukungnya. Siapa yang salah dalam tahap administrasi? Tentu tugas, kalau jika itu kaitan dengan peraturan pemerintah, berarti kaitan dengan kewenangan pemerintah pusat. Ya, harus membuat peraturan pemerintah. Kalau itu berkaitan dengan peraturan daerah khusus, adalah kewenangan gubernur untuk membuat itu. Nah, ini problem di situ. Jadi bagi saya, jika memang kalau institusi Polri yang mengatakan itu, ya saya pikir harus ada proses, harus berjalan sehingga ada hasil, begitu. Oke, kakak terakhir, bagaimana akhirnya dana otsus ini bisa tepat sasaran? Apakah perlu ada audit yang memang lebih ketat lagi di setiap tahunnya? Perlu ada program yang lebih jelas setiap tahunnya? Atau bagaimana? Simpel saja ya, simpel saja bahwa peruntukan dana otsus ini kan untuk memperdayakan orang Papua, itu fokus. Jadi tidak usahlah kita bermimpi yang sangat besar, ya yang sangat-sangat besar, tapi kita bagaimana dana otsus itu menjadikan orang Papua itu punya kemandirian dari segala bidang. Jadi 20 tahun ini menjadi pengalaman. Jika dana otsus ini dialokasikan untuk pendidikan, harus kita pastikan bahwa seharusnya 20 tahun ini pendidikan di Papua sudah harus berkualitas dan sudah harus bermutu. Jika 20 tahun ini kita harus pastikan bahwa kesehatan di Papua sudah harus berkualitas dan bermutu. Itu. Jadi selama jalannya otonomi khusus ini kita harus pastikan bahwa ada efek yang sangat besar dalam mengubah Papua, bahwa Papua adalah keterbelakangan, Papua terisolasi, Papua termiskin. Ini harus diubah image ini. Jadi otsus ini berjalan ini harus merubah itu, paradigma pemahaman itu. Nah, sekarang kita berbicarakan ke depan, bagaimana dana ini bisa bermanfaat bagi orang Papua. Nah, yang pertama adalah tadi bahwa kita harus menciptakan kemandirian sehingga orang Papua tidak ketergantungan. Saya malah justru berpikir sebalik, bagaimana Papua tanpa otonomi khusus. Ya, saya sebenarnya berpikir dari awal itu bagaimana Papua tanpa otonomi khusus, sehingga orang Papua itu mampu bersaing secara terbuka, sehingga orang Papua mampu untuk mengembangkan dirinya. Tetapi dengan 20 tahun otonomi khusus tahap pertama ini belum ada sesuatu yang kita lihat dari hasil otsus ini, maka mau tidak mau harus ada evaluasi total dari otsus kaitan dengan dana otonomi khusus. Bagaimana ke depan dana otsus? Nah, bagaimana orang Papua yang sakit harus ada backup dana otsus untuk membantu berobat gratis di rumah sakit, di dalam daerah dan di luar daerah. Harus ada jaminan itu untuk orang Papua, sehingga orang Papua sehat dan kemudian membantu mutu hidup itu makin baik. Sekolah harus diberikan gratis di dalam negeri, di luar negeri, dan lain sebagainya. Dan itu harus diprogramkan, termasuk pembinaan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Ini harus diperhatikan juga, karena bagaimanapun juga kepemimpinan di Papua adalah kepemimpinan adat, kepemimpinan gereja, sehingga tidak bisa kita abaikan kepemimpinan ini. Harus dibina dan harus difasilitasi, sehingga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat juga merasa bahwa memang otsus ini juga memberikan kepada mereka
jaminan, termasuk juga kesejahteraan. Nah, kalau tokoh-tokoh adat ini dikesampingkan, tokoh-tokoh gereja dikesampingkan, saya pikir kemudian makin hari lintas organisasi berkesimpulan bahwa OTS itu gagal. Akar rumputnya nanti akan kecewa. Iya, kecewa. Nah, maka bagi saya sekarang ini adalah karena pemerintah sudah mengusulkan perubahan undang-undang Otsus, ya mau tidak mau kita harus lihat ya substansi apa yang mau dibahas dan substansi apa yang menjadi problem. Kita tidak mau bahwa keinginan Jakarta, ya jangan keinginan Jakarta, tapi harusnya berdasarkan kebutuhan daerah. Daerah butuh apa, itulah yang dimuat. Itu. Kemudian yang paling utama dari semua problem ini, dari tadi saya mengatakan bahwa yang pertama harus pelurusan sejarah. Papua integrasi ke NKRI itu harus diluruskan sehingga generasi ke generasi itu tahu perdebatan soal integrasi ini benar tidak, sejarahnya sesuai tidak, ini harus diluruskan. Ya bila perlu menjadi bahan edukasi bagi generasi yang akan datang sehingga tidak ada lagi problematik antara perdebatan yang tentang sejarah. Yang kedua kaitan dengan penyelesaian HAM, masalah pelanggaran HAM di Papua. Ini juga adalah persoalan yang tidak bisa dikesampingkan karena ini merupakan persoalan. Apapun anggaran yang dikucurkan ke Papua, sepanjang akar-akar masalah yang tidak diselesaikan, maka undang-undang ini kemudian 20 tahun lagi akan dikatakan undang-undang itu gagal dan lain sebagainya. Nah, saya pikir inilah momen untuk evaluasi undang-undang Otsus. Jika negara bertahan pada prinsip NKRI harga mati, Papua bertahan pada prinsip Papua merdeka, maka solusinya adalah otonomi khusus sebagai solusi itu. Sekarang tinggal bagaimana penguatan otonomi khusus sehingga antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, rakyat Papua sama-sama percaya mengakui bahwa Otsus itu mampu menjawab persoalan di Papua. Tuh. Terima kasih Kakak Philip Wamahma. Ini semoga evaluasi dan juga hasil dari wawancara ini semoga didengarkan pemerintah, masyarakat sekalipun, sehingga Otsus tepat sasaran sesuai dengan keinginan tidak hanya oleh pusat tetapi juga dari teman-teman kita, saudara kita di Papua, sehingga memang bisa memberikan ya seperti keinginan pemerintah kesejahteraan juga buat rakyat Papua. Terima kasih kita Sobat RKN sudah berdiskusi dengan Kakak Philip Wamahma dan semoga diskusi ini bisa memberikan pencerahan baru buat kita dan kita akan nantikan lagi dialog khusus lainnya di tayangan RKN berikutnya. Terima kasih dan salam sehat semuanya.